Kedua, oke, kita harus semangat dan kita harus bangga menjadi angkatan SMP 2 Cibulu. Jadi semangat SMP 2. Mantap, gitu. Oke, silakan. Nama saya Rudianto. Nama saya siapa? Nama saya Rudianto. Saya tinggal di Balang, tahu Balang? Itu dari orang ini siapa? Dari Balang ada dari Balang? Dari lainnya dari mana Mas Yolo? Saya di sini diperintahkan oleh pimpinan saya di lembaga pendidikan sekolah polisi negara untuk jadi saya juga masih sekolah ini. Belum jadi polisi masih sekolah juga. Ini masih di jadi sama seperti kalian. Saya ini seperti masih siswa. Saya belum jadi polisi tapi akan jadi polisi. Ya seperti itu. Kalian juga nantinya akan menjadi polisi. Bukan akan menjadi alumni SD. Jadi saya bertanya kepada adik-adik semua, siapa yang menjadi seperti saya? Ada yang menjadi seperti saya? Ada yang mau jadi tentara? Tentara? Yang lain itu mau jadi apa ini? Oh, itu merupakan hal yang sangat baiklah karena kita tidak akan mungkin bisa kalau tidak ada guru kita. Dan tidak mungkin menjadi seperti ini kalau tidak ada beliau. Tidak ada guru-guru kita yang pernah mengajar kita. Jadi profesi guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Jadi untuk kepada profesi saya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dua orang tadi itu, siapa namanya yang tadi? Coba berdiri yang tadi yang menjadi polisi. Berdiri, kalau berdiri. Apa alasan Anda ingin menjadi polisi? Apa jasa alasannya aja ya? Karena mau karena apa kita semangat atau apa? Karena kita lihat posisi atur-atur di jalan, posisinya gagal apa? Gimana? Karena tidak bisa. Karena ini ya. Kalau kalian berdua yang menjadi polisi, yang kalian harus ketahui apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi seorang polisi. Yang pertama itu fisik. Kita harus bukti. Yang kedua itu adalah mental. Jadi kalau kita yang menjadi polisi, kita tidak boleh loyo-loyo. Jangan loyo-loyo kita. Kalau menjadi polisi itu harus punya mental, punya fisik yang bagus. Dan beberapa persyaratan untuk menjadi polisi itu banyak ya, adik-adik, seperti tinggi, harus mempunyai tinggi yang 165. Tapi ini kan masih jauh perjalanannya menuju ke sana, masih jauh, masih beberapa tahun kemudian. Jadi sering-sering latihan, sering-sering pokoknya olahraga dan melakukan segala aktivitas supaya fisik kamu terjaga. Oke? Ya, kita kembali ke tempat. Terima kasih ya. Baik, adik-adik semua, saya di sini akan memberitahukan apa tugas dari kepolisian itu. Siapa ada yang tahu tugas dari kepolisian? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya terakhir. Ada yang tahu? Ada yang tahu, saya terakhir bulan-bulan satu.
Ada yang tahu tugas polisi? Satu saja. Apa? Ayo. Angkat tangan. Baik, karena kalian tahu jadi tidak biasa. Apa? Mengatur lalu lintas ya itu termasuk ya. Oke, kita akan memberitahukan tugas umum polisi itu yang pertama yaitu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kita harus memelihara keamanan. Dan kita yang membuat ini, yang kita membuat ini, jadi seorang polisi itu harus menjaga keamanan di lingkungannya. Jadi tidak boleh malah dia yang sendirian. Kayak ada polisi yang berantakan begitu, ugal-ugalan, dia nggak boleh ya. Jadi seorang polisi itu dia harus menertibkan keamanan. Jadi harus menjaga keamanan. Bagaimana cara menjaga keamanan? Kalau ada perampok bagaimana? Apa dibiarkan atau ditangkap? Ditangkap supaya aman toh. Kalau perampok ditangkap kan aman. Kalau dibiarkan pasti dia merampok kan. Jadi itu adalah tugas tugas kepolisian yang itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua apa? Menegakkan hukum. Negara kita ini negara apa? Negara hukum. Jadi kita tugas seorang polisi itu harus menegakkan hukum. Dia harus menegakkan hukum, bukan melanggar. Jadi kalau ada polisi yang melanggar hukum berarti dia bukan polisi. Karena tugas polisi yaitu menegakkan hukum. Apa itu menegakkan hukum? Menangkap penjahat. Yang dikatakan teman Anda menertibkan lalu lintas supaya tidak terjadi. Itu semua termasuk ke dalam tugas-tugas pokok kepolisian. Dan terakhir yang ketiga yaitu adalah senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi apa? Senantiasa jadi kita seorang polisi, kita harus melindungi masyarakat. Jangan kita yang memukuli masyarakat. Ya kan? Kan ada sering itu polisi memukuli masyarakat, tidak boleh. Tugas kita itu adalah melindungi. Jadi kalau ada bentrokan, bukan kita ikut-ikutan, pukul-pukul, tapi kita menertibkannya, mengamankannya, melindungi masyarakat. Yang kedua apa? Mengayomi. Kita harus bisa mengayomi seluruh masyarakat. Yang terakhir apa? Melayani. Jadi tugas kita itu bukan sok-sokan, bos-bosan begitu. Mau sok-sok, mau dibilang begitu, tidak. Tapi tugas kita itu malah kita harus melayani masyarakat. Ada kesusahan kita kita jadi orang pelit. Jadi kalau ada teman kesusahan, dilihat kelaparan, kesian, baru kita makan roti sendirian. Masa kita tidak membantu. Kita harus melayani sesama teman kita. Jadi seorang polisi itulah tugas pokoknya yang harus dilakukan. Jadi bagaimana adik-adik sekarang ada keinginan untuk jadi polisi? Setelah ada berubah pikiran? Baik kita tidak, saya bertanya ya. Jadi polisi itu sebuah hal. Pak Kapolri mengatakan bahwa dia itu adalah manusia setengah dewa karena dia itu bisa melakukan apapun dan dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan wewenangnya. Jadi kita ini bertindak sesuai dengan wewenang, tidak bertindak semena-mena. Kalian mengerti bahasa saya tidak? Ya, alhamdulillah. Jadi seorang polisi itu tidak boleh semena-mena terhadap masyarakat, harus bertindak sesuai undang-undang. Di sini ada yang tahu undang-undang? Tidak tahu undang-undang? Jadi undang-undang itu adalah patokan kita. Seorang polisi itu berpatokan kepada Pancasila dan undang-undang. Ya betul, Tuhan yang Maha. Jadi kita itu berpedoman kepada Pancasila. Jadi kita harus bertakwa bertuhan kepada Tuhan yang Maha. Kita harus tahu kutip-kutipnya, apa manfaatnya dan apa yang harus diamalkannya bagaimana. Jadi mengerti?
Ada yang mau ditanyakan tentang sekitar kepolisian? Atau ada yang mau ditanyakan tentang apa, bagaimana nih Pak, kalau misalnya mau jadi orang apa begitu? Yang mau jadi dokter siapa? Ada? Ini menjadi apa? Yang besar? Ya begitu ya ya. Kita kepolisian. Jadi apa tadi? Kita harus. Jadi ya. Jadi kalau mau menjadi polisi kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu apa? Fisik dan persiapkan itu. Dan ketika mau menjadi polisi nanti masih lama harus dilakukan dan akan mengalami sebuah tes untuk masuk ke dalam kepolisian, tes dan akan setelah lulus dari tes ini kalian akan melakukan pendidikan yang saat ini kakak sedang jalankan. Di dalam pendidikan ini kalian akan diubah seperti kakak dulunya ugal-ugalan juga. Jadi kakak dulu itu suka aneh juga kayak apa nakal-nakal begitu ya, nakal-nakal. Tapi setelah masuk ke dalam lembaga pendidikan ini, baru kakak dibentuk bahwa hal itu harus ditinggalkan, hal itu tidak boleh dilakukan, bahwa hal itu adalah hal yang salah. Jadi dalam pendidikan kita diajar untuk bukan cuma lembaga pendidikan kepolisian, tetapi juga SMP 210 ini. Siapa di sini anak nakal? Ada anak nakal di sini? Dari bolos. Jangan ya. Bolos itu tidak boleh dilakukan, apalagi pada saat ada guru kita mengkasih pelajaran, baru kita bolos, itu tidak boleh karena apapun yang diberikan oleh guru kita itu sangat bermanfaat, adik-adik, sangat bermanfaat. Saya sendiri sudah mengalaminya, bahwa apa yang telah Bapak Anwar, guru agama saya dulu, selalu memberikan arahan kepada saya. Dan saya pun berusaha untuk mengamalkannya, dan alhamdulillah, saya bisa sampai seperti ini, arahan beliau. Beliau telah mengajarkan saya tidak boleh begini, harus melakukan ini, banyak berdoa. Dan itu semua saya usahakan untuk melakukan. Dan alhamdulillah, hal itu betul-betul sangat bermanfaat adik-adik. Jadi kita, apa yang dikatakan oleh guru Anda, jangan Anda hiraukan ya. Jangan Anda hiraukan. Anda harus pahami betul-betul. Anda harus jalankan betul-betul. Kalau misalnya adik berbuat kesalahan dan dihukum, jangan mengeluh. Nah, saya dihukum lagi aja. Guru ini jahat, guru itu jahat. Jangan ya. Pernah dihukum WC, ya, saya juga pernah dihukum. Bapak dia sikat-sikat itu WC. Tapi bermanfaat semuanya itu. Kita pernah juga disuruh apa ya itu dulu. Apa dulu itu ya? Kengkring ya, kalau tidak salah. Suruh karena kesalahan ini. Apakah bermanfaat kengkring itu di saat pendidikan? Sangat bermanfaat. Itu karena pendidikan itu kita kan dilatih fisik. Setelah sebelum kita di sana kan sudah dilatih fisik kengkring begini ya. Nah jadi sudah kuat. Jadi sampai di sana kan ya sudah terbiasa. Ini dulu Bang Anwar sering kasih kengkring saya, jadi ya sudah biasa. Jadi kalau disuruh kengkring di sana sudah tidak berat. Dia nama tanah toh. Nama tanah. Sudah tidak berat lagi untuk dilaksanakan karena sudah biasa. Nah disuruh push up, jalankan karena itu semua nanti berguna untuk kita. Ya, kakak bisa kuat, bisa ini karena latihan fisik. Jadi adik-adik, semua apa yang diberikan oleh guru kita harus dijalani ya. Jangan membantah, jangan melawan, jangan suka membolos. Karena hal itu tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat bagi kalian. Apa yang dikatakan oleh guru kita, bahwa kalian harus begini, harus begitu, harus dilakukan. Karena kedepannya nanti akan bermanfaat bagi diri kalian sendiri. Mungkin kalian akan jadi dokter, jadi apa? Itu mengalami tes ya, tes. Kita dites dulu sebelum masuk pendidik. 4.300 orang yang mendaftar, 4.300. Sedangkan yang diterima masuk ke dalam lembaga pendidikan yaitu adalah 470. Jadi perjuangan itu
kita harus berjuang betul-betul, tidak boleh setengah-setengah. Apa yang harus kita lakukan itu tidak boleh setengah-setengah. Manja ada, kita harus, kalau mau berhasil kita harus bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, kan? Nah, jadi kita menjalankan harus bersungguh-sungguh. Saya itu saya tidak setengah-setengah. Kalau mau tes kesehatan, saya siapkan betul-betul fisik saya. Mau tes pendidikan, saya betul belajar. Karena yang kita akan hadapi ini, berapa orang tadi? 4.000. Sedangkan yang diterima para, bayangkan, berapa orang yang menjatuhkan. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tes itu. Alhamdulillah, kakak semua berhasil menjalani semua tesnya itu sampai lulus di pendidikan, masuk ke lembaga pendidikan. Sana adik-adik, kita betul-betul dilatih. Tapi bukan disiksa ya. Lembaga pendidikan Sekolah Polisi Negara Batua di Makassar. Itu tempat saya dididik. Di sana saya ditempa, dikasih latihan fisik, secara terus-menerus, sampai tahun begini. Tapi itu semua bermanfaat kan? Bukan untuk fisik, saya ingat tadi bukan untuk fisik. Karena itu hilang. Supaya fisik kita kuat, kita disuruh lari kan? Disuruh lari untuk apa? Bukan karena disiksa. Tapi kalau ada perampok larinya cepat, baru polisi masa larinya. Gak bisa ketangkap kan? Masa menangkap polisi larinya kayak bencong? Dan bisa kan? Jadi seorang polisi itu harus punya fisik kuat. Harus kuat lari. Karena kalau menangkap perampok itu harus lari kan? Nah, jadi begitu. Kita semua itu dikasih untuk ke depannya. Oke adik-adik, mengerti? Jadi kakak selama pendidikan itu banyak sekali pengalaman yang bisa diambil. Itu kesiapan kita, ketangkasan kita semua dilatih di sana. Ada yang bayangkan. Ada ya, satu malam disebut PLB. Apa itu PLB? Panggilan luar biasa. Bintara. Jadi angkatan Bintara. Jadi nanti kalau kita lulus Bintara anunya, kalau secapa berarti perwira, calon perwira. Gitu ya adik-adik. Ini semua, ini masih siswa belum berubah jadi polisi ini karena masih sementara pendidikan. Ini nanti kalau selesai ini berubah, ada pangkatnya di sini, Bengkok 1 namanya Brigda. Berapa lama mengikuti pendidikan? Pendidikan itu akan diikuti selama 7 bulan. Yang kakak alami sekarang itu namanya masa tahap dasbara. Dasbara 2 bulan kita dibentuk. Kita ditempa di sini selama 2 bulan. Setelah itu 5 bulan kemudian itu masa itu adalah latihan kerja. Kita dilatih untuk sudah mulai bekerja ke tahap kepolisian. Jadi yang kakak alami ini masih latihan fisiknya ya. Masih latihan fisik sebulan. Jadi kakak masih dasar sekali dalam pengetahuan tentang kepolisian ini, masih tahap dasar. Jadi belum tahu cara mengatur lalu lintas, belum ya, karena masih tahap pendidikan. Tapi tugas pokoknya alhamdulillah saya sudah tahu. Jadi adik-adik semua harus mempunyai motivasi ya, motivasi bahwa kita ini dari SMP 29 bisa dikatakan daerah kampung ya, masih bukan dari kota ya, tetapi kita tidak boleh bilang kita tidak bisa karena kita dari SMP ini. Tidak ada kata begitu. Tadi berapa Patri? Yang diterima alhamdulillah 2 angkatan dari sini. 2 angkatan dari SMP 29 berhasil lu. Berapa SMP coba di Boni? Banyak sekali kan? Berapa SMP di Sinjai, berapa SMP di Sope, Makassar, Goa. Sedangkan yang diterima cuma para dan 2 angkatan dari sini. Kalian harus bangga bahwa ada 2 orang yang berhasil lulus dari sini. Saya termasuk saya dan rekan saya satu, dia dari Patriolo. Ada dari Patriolo? Ada? Yang tahu siapa? Ya. Yang tahu ya? Rusli ya? Rusli. Ya. Itu angkatan dari sini. Tapi adik saya ya, adik lesing saya. Kalian itu harus berbangga bahwa saya ini ada siswa SMP 29
Bagaimana kita memperlihatkan kebanggaan kita? Bukan kita memperlihatkan kebanggaan kita jalan pokok begini. Bukan, kebanggaan kita itu adalah mengangkat nama SMP 2 Sibuk. Dengan apa? Dengan kita harus memperlihatkan prestasi SMP 2 Sibuk bahwa SMP 2 Sibuk itu bisa menjadi lebih tinggi. Itulah pengarahan dari kakak, motivasi dari kakak, supaya adik-adik semua ini termotivasi bahwa kita dari SMP 2 itu bisa jadi dokter, bisa jadi guru. Yang jadi guru banyak ya? Yang mau jadi guru? Bisa jadi guru, jadi dosen, jadi apa? Tanamkan dalam hati kita. Kenapa orang bisa, kita tidak? Kalau ada kemauan pasti ada dalam diri adik bahwa saya bisa menggapai cita-cita yang saya inginkan. Seberapa berat itu pasti saya bisa. Itulah pengarahan motivasi dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik bisa termotivasi dan bisa melaksanakan apa yang telah kakak tadi katakan, bahwa tidak membolot, tidak nakal, yang laki-laki khususnya ya. Laki-laki tidak tanya bolos-bolos itu tadi. Besar lagi topinya itu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Itu kebanggaan itu. Kebanggaan ini. Lambang ini adalah kebanggaan. Yang pakai topi. Bolak-balik begini. Jangan ya. Ini ada lambangnya itu. Lambang itu. Kita harus dihargai itu ya. Tidak boleh balik-balik topi seperti begitu. Tidak boleh kasih keluar bak. Tidak boleh ya. Di sini coba lagi-laginya ada yang kasih keluar baginya. Tidak boleh ya. Harus mematuhi aturan. Tidak boleh kasih keluar baginya, tidak boleh balik-balik topi. Oke, itulah patuhi aturan yang ada di sini dan memotivasikan diri Anda bahwa saya akan bisa menggapai cita-cita saya. Demikianlah arahan dari saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.